Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar fikih Islam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya teman-temanku sekalian, hari ini tema kita adalah tentang fikih zakat. Zakat adalah menurut bahasa mensucikan diri atau membersihkan diri. Sementara menurut istilah zakat adalah kadar harta yang wajib kita keluarkan bagi orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan dalam 1 tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Zakat fitrah dikeluarkan yang bertujuan untuk mensucikan diri kita, karena di dalam harta yang kita miliki ada bagian atau hak orang lain yang harus kita keluarkan. Zakat fitrah ini dapat berupa uang ataupun makanan pokok yang mengenyangkan, berupa beras ataupun gandum ataupun yang lainnya yang sesuai makanan pokok di daerah tersebut. Ya, besaran untuk zakat ini adalah sekitar 2,5 kg atau 3,2 liter. Hukumnya mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib ain, artinya wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat ini, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan atau yang disebut dengan mubah, yaitu dari bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. 2. Waktu yang diharuskan membayar zakat atau yang disebut dengan wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah waktu yang dianjurkan atau yang disebut dengan sunnah dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi ke sholat id. Yang keempat adalah waktu yang sebaiknya tidak dilakukan atau disebut dengan makruh, yaitu membayar zakat setelah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima adalah waktu yang dilarang atau waktu haram, yaitu membayar zakat setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Hai teman-teman, hari ini Miss akan sedikit menjelaskan tentang syarat wajib zakat fitrah.
Nah, kalau teman-teman ingin melaksanakan zakat fitrah, teman-teman harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus orang Islam. Yang kedua, dilaksanakan sesudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Oke teman-teman, setelah syarat wajib zakat, di sini Miss juga ingin menjelaskan tentang rukun berzakat. Nah, jika teman-teman ingin berzakat, teman-teman juga harus memenuhi 4 rukun dalam berzakat. Rukun yang pertama adalah niat zakat. Rukun yang kedua adalah muzaki. Siapa muzaki? Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Rukun yang ketiga adalah orang yang menerima zakat atau biasa kita sebut mustahik. Nah, rukun yang keempat atau rukun yang terakhir itu adalah makanan yang dizakatkan, yaitu berupa makanan pokok. Sekarang, Miss akan menjelaskan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ke-1, fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, juga tidak punya tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, miskin. Miskin itu orang yang punya pekerjaan, punya harta, tapi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketiga, amil. Amil adalah orang yang bekerja mengurusi zakat. Itu juga berhak menerima zakat. Yang keempat, itu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya. Kelima, memerdekakan budak, mencakup juga melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Keenam, orang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak bisa membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk persatuan umat Islam dibayarkan hutangnya dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah, artinya pada jalan Allah, yaitu untuk kepentingan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Adapun para mufasir berpendapat fisabilillah ini mencakup kepentingan umum seperti membangun masjid, membangun sekolah, dan lain-lain. Kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu teman-teman, 8 golongan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat yang perlu kita ketahui. Sehingga ketika teman-teman mengetahui 8 mustahik zakat, artinya teman-teman sudah tahu kepada siapa teman-teman akan memberikan zakatnya. Terutama zakat yang akan kita tunaikan saat ini adalah zakat fitrah, yaitu di bulan Ramadan.